Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sindu Putra Sanjaya dari kelas 12 Teknik Permesinan A. Nomor absen 31. Di sini saya akan membuat tugas video mata pelajaran Computer Numerical Control atau yang biasa disebut dengan CNC. Guru yang mengajar mata pelajaran ini adalah Bapak Ambar Kurniawan SPD. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian gambar benda kerja yang akan kita buat. Sebelum kita mengerjakannya, di sini ada beberapa poin-poin pentingnya. Seperti untuk panjang keseluruhan benda kerjanya adalah 75 mm. Dan untuk diameternya, diameter terbesarnya adalah 50 mm. Dan untuk diameter terkecilnya adalah di diameter 20 mm. Kalau kita perhatikan lebih teliti, di sini ada beberapa poin-poin penting lainnya juga. Di sini ada chamfer. Chamfer di sini panjangnya 3 mm dan untuk sudut kemiringannya di sini 45 derajat. Di sini ada cekung. Cekung di sini menggunakan radius 2. Di atas cekung ada cembung. Cembung di sini menggunakan radius 2 juga. Dan di sini ada cembung. Cembung di sini menggunakan radius 4. Dan di sini ada cekung. Cekung di sini menggunakan radius 17. Di sebelahnya di sini ada cembung. Cembung di sini menggunakan radius 4. Dan saya akan menambahkan proses penguliran dan juga pengeboran. Untuk bagian ulir, saya akan melakukannya di sini sepanjang 10 mm. Dan juga bagian pengeboran, saya akan melakukannya di sini. Oke, menurut saya untuk di bagian gambar ini sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke bagian program CNC. A few moments later. Oke, di sini sudah ada program CNC yang sudah saya salin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara program ini bekerja. Untuk proses yang pertama saya lakukan yaitu adalah roughing. Roughing adalah proses pengurangan diameter benda kerja sebelum masuk ke proses finishing. Untuk kode yang pertama saya tulis adalah T1. T1 itu untuk pahat nomor 1 dan saya akan memasang pahat rata. Kemudian M3 S400. M3 untuk memutar spindle-nya dan speed-nya itu 400. Kemudian G0 X53 Z3. Kemudian M8. M8 untuk menyalakan coolant. Kemudian G90 X53 Z-75 F0,2. G90 di sini bisa diartikan seperti G1. Tapi G90 di sini untuk siklus pembubutan memanjang. Kemudian pahat akan menuju ke diameter 53 dan akan melakukannya sejauh min 75. Untuk kecepatan potongnya adalah 0,2. Kemudian pahat akan menuju ke diameter 51 dan diameter 50,1. Kemudian G0 X52 Z3. Pahat akan mundur sejauh diameter 52 dan akan kembali ke posisi Z3.
Kemudian G90 X 48 Z min 60 F 0,2. Pahat akan menuju ke diameter 48 dan akan melakukannya sepanjang min 60. Untuk kecepatan pemakanannya yaitu adalah 0,2. Kemudian pahat akan menuju ke diameter 46, diameter 44, diameter 42, dan diameter 40,1. Kemudian G0 X 42 Z3. Pahat akan mundur sejauh diameter 42 dan akan kembali ke posisi Z3. Kemudian G90 X 38 Z min 35. Pahat akan menuju ke diameter 38 dan akan melakukannya sepanjang min 35. Kemudian pahat akan menuju ke diameter 36, diameter 34, diameter 32, dan diameter 30,1. Kemudian G0 X 32 Z3. Pahat akan mundur sejauh diameter 32 dan akan kembali ke posisi Z3. Kemudian G90 X 28 Z min 13,1. Pahat akan menuju ke diameter 28 dan akan melakukannya sepanjang 13,1 atau min 13,1. Kemudian pahat akan menuju ke diameter 26, diameter 24, diameter 22, dan diameter 20,1. Kemudian G0 X 22 Z3. Pahat akan mundur sejauh diameter 22 dan akan kembali ke posisi Z3. Kemudian ada M9, M5, dan M30. M9 untuk mematikan coolant dan M5 untuk mematikan spindle. Untuk M30 itu untuk mengakhiri programnya. Later. Oke, untuk proses yang kedua adalah proses finishing. Untuk kode yang pertama saya tulis adalah T2. T2 ini untuk pahat nomor 2 dan saya akan memasang pahat finishing. Kemudian M3 S1000. M3 ini untuk memutar spindlenya dan kecepatannya adalah 1000. Kemudian G0 X 55 Z3. Kemudian X0. Kemudian M8. M8 ini untuk menyalakan coolant. Kemudian G1 Z0 F 0,05. Kemudian X14. Kemudian X20 Z-3. Kemudian Z-13. Kemudian G3 X24 Z-15 R2 F 0,05. G3 di sini untuk membuat cekung dan cekungnya menggunakan radius 2. Untuk kecepatan pemotongannya adalah 0,05. Kemudian G1 X26. Kemudian G2 X30 Z-17 R2 F 0,05. G2 di sini untuk membuat cembung dan cembungnya menggunakan radius 2. Untuk kecepatan pemotongannya masih sama, yaitu 0,05. Kemudian G1
Z min 35. Kemudian X 32. Kemudian G2 X 40 Z min 39 R4. G2 di sini untuk membuat cembung dan cembungnya menggunakan radius 4. Kemudian G1 Z min 39,5. Kemudian G3 X 40 Z min 55,5 R17. G3 di sini untuk membuat cekung dan cekungnya menggunakan radius 17. Kemudian G1 Z min 60. Kemudian X 42. Kemudian G2 X 50 Z min 64 R4. G2 ini untuk membuat cembung dan cembungnya menggunakan radius 4. Kemudian G1 Z min 75. Kemudian X 55. Kemudian G0 Z 100. Kemudian ada M9, M5, dan M30. M9 ini untuk mematikan coolant, M5 untuk mematikan spindle-nya, dan M30 untuk mengakhiri sebuah program. Oke, untuk proses selanjutnya adalah membuat ulir. Untuk kode yang pertama saya tulis adalah T3. T3 ini untuk pahat ulir. Kemudian M3 S400. M3 untuk memutar spindle-nya dan kecepatan yang saya gunakan adalah 400. Kemudian G0 X55 Z3. Kemudian X20. Kemudian M8. M8 ini untuk menyalakan coolant. Kemudian G92 X 19,8 Z min 10 F2. G92 ini untuk proses pembuatan ulir atau untuk siklus penguliran. Kemudian jarak yang akan dibuat ulirnya adalah minus 10. F2 di sini bukan untuk kecepatan pemakanannya, namun F2 ini untuk kisar ulir. Kisar ulir yang saya gunakan adalah 2. Kemudian X 19,6, X 19,4, X 19,2, X 19, X 18,8, X 18,6, X 18,4, X 18,2, dan X 18. Kemudian G0 X30 Z5. X30 untuk membebaskan pahat. Kemudian pahat akan dikembalikan ke posisi Z5. Kemudian ada M9, M5, dan M30. M9 untuk mematikan coolant, M5 untuk mematikan spindle, dan M30 untuk mengakhiri sebuah program. Oke, proses selanjutnya adalah proses pengeboran. Untuk proses pengeboran ini kita ada 3 tahapan. Untuk tahap yang pertama, kita akan menggunakan bor diameter 8. Untuk tahap yang kedua, kita akan menggunakan bor diameter 10. Untuk tahap yang ketiga, kita akan menggunakan bor diameter 12. Kemudian, untuk kode yang pertama saya tulis adalah T4. T4 ini untuk bor diameter 8. Kemudian
M3S400. M3 ini untuk memutar spindlenya dan kecepatannya adalah 400. Kemudian G0 X30 Z5. Kemudian X0. X0 ini untuk titik pusat. Kemudian M8. M8 untuk menyalakan coolant. Kemudian G74 R1. G74 ini untuk siklus pengeboran. Dan R di sini bukan radius, melainkan rapid. Rapid yang saya gunakan adalah 1. Kemudian G74 X0 Z-50 Ki 3000 F0,2. Untuk kedalaman pengeboran ini adalah minus 50. Dan Ki di sini menggunakan satuan mikrometer. Jika kita mengubahnya ke satuan milimeter, ini akan menjadi 3 mm. Maka pahat akan bergerak sejauh 3 mm. Kemudian kecepatan potongnya adalah 0,2. Kemudian G0 X30 Z50. X30 ini untuk membebaskan pahat. Dan Z50 untuk menjauhkan pahat dari benda kerja. Kemudian M9. M9 untuk mematikan coolant. Kemudian T5. T5 ini untuk bor diameter 10. Kemudian M3 S400. M3 untuk memutar spindlenya dan kecepatannya 400. Kemudian G0 X30 Z5. Kemudian X0. X0 masih sama, yaitu untuk titik pusat. Kemudian M8. M8 untuk menyalakan coolant. Kemudian G74 R1. Kemudian G74 X0 Z-35 Ki 3000 F0,2. Untuk kedalaman yang akan dilakukan adalah minus 35. Untuk kecepatan potongnya masih sama, yaitu 0,2. Kemudian G0 X30 Z50. X30 ini untuk menjauhkan pahat atau untuk membebaskan pahat. Kemudian Z50 ini untuk menjauhkan pahat dari benda kerja. Kemudian M9. M9 untuk mematikan coolant. Kemudian T6. T6 ini akan menggunakan pahat diameter 12. Kemudian M3 S400. M3 untuk memutar spindle dan kecepatannya masih sama, yaitu 400. Kemudian G0 X30 Z5. Kemudian X0. X0 ini masih sama, yaitu untuk titik pusat. Kemudian M8. M8 untuk menyalakan coolant. Kemudian G74 R1. Kemudian G74 X0 Z-25 Ki 3000 F0,2. Untuk kedalaman yang akan dilakukan adalah minus 25. Untuk kecepatan potongnya masih sama, yaitu 0,2. Kemudian G0 X30 Z50. X30 untuk membebaskan pahat. Kemudian Z50 adalah untuk menjauhkan pahat dari benda kerja. Kemudian ada M5, M9, dan M30. M5 untuk mematikan spindle. M9 untuk mematikan coolant. Dan M30 untuk mengakhiri sebuah program. Oke, kita akan lanjut ke proses pengerjaannya.
Oke, untuk proses selanjutnya adalah proses pengerjaannya. Dan untuk proses pengerjaan ini saya menggunakan aplikasi CNC Simulator. Dan ini untuk tampilan awalnya. Untuk di bagian sebelah kanan ini ada beberapa kolom. Untuk kolom yang pertama ini untuk kita keluar dari aplikasinya. Untuk kolom yang kedua ini untuk kita menyimpan file project. Kolom yang ketiga, di sini kita harus mengatur diameter dan panjang benda kerja. Di sini saya akan mengatur diameternya dan juga panjangnya. Untuk panjang, saya akan menggunakan 140 mm. Untuk diameternya, saya akan menggunakan diameter 55 mm. Untuk bagian yang dicekam ini 40 mm. Untuk di kolom yang ketiga ini untuk bagian pahat. Untuk proses yang pertama saya akan menggunakan pahat nomor 5 yaitu untuk roughing. Kemudian proses yang kedua untuk proses finishing saya akan menggunakan pahat nomor 26. Maaf, salah. Kemudian untuk proses yang ketiga itu proses penguliran. Dan saya akan menggunakan pahat nomor 103. Kemudian untuk proses pengeboran. Proses pengeboran ini menggunakan bor diameter 8, bor diameter 10, dan bor diameter 12. Kemudian di sini ada tempat untuk menaruh program. Dan untuk kita menulis programnya ini ada di bagian sebelah pojok kanan bawah. Ini adalah papan tabel untuk mengetik. Dan saya akan memasukkan kode yang pertama adalah T1 M3 S400. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menggunakan file yang sudah ada atau file yang sudah saya buat. Oke, kita akan lanjut ke proses pengerjaannya. Untuk proses pengerjaan ini saya bagi menjadi 4 bagian. Untuk bagian yang pertama ini adalah proses roughing. Dan untuk bagian yang kedua ini adalah proses finishing. Kemudian bagian yang ketiga ini untuk proses penguliran. Kemudian bagian yang terakhir ini untuk proses pengeboran. Oke, sekarang kita mulai prosesnya. Oke, pahat akan menuju ke diameter 50,1. Kemudian akan menuju ke diameter 40,1. Kemudian akan menuju ke diameter 30,1. Kemudian yang terakhir akan menuju ke diameter 20,1. Oke, untuk proses roughing ini sudah selesai. Kita lanjut ke proses finishing. Untuk proses finishing ini mencantum beberapa bagian. Seperti pembuatan chamber dan juga pembuatan cekung dan cembung.
Oke, untuk proses finishing ini sudah selesai. Sekarang kita akan ke proses pembuatan ulir. Untuk proses pembuatan ulir ini akan melakukannya sejauh -10. Oke, untuk proses ulir sudah selesai. Kita lanjut ke proses pengeboran. Untuk pengeboran yang pertama ini menggunakan bor diameter 8. Jika kita perhatikan ini bor bergerak secara maju mundur. Kemudian akan berganti ke bor diameter 10. Oke, kemudian berganti ke bor diameter 12. Oke, untuk proses pengeborannya sudah selesai. Mari kita lihat hasil pengerjaannya. Dan ini adalah hasil pengerjaannya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk tugas video CNC-nya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati dan kata-kata saya yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya berterima kasih kepada guru pembimbing saya. Saya Sindu Putra Sanjaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình tang tang tình tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình toàn tình mình tình tan tan tan.